Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tema saya akan beri komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang terbiasa tinggal di rumah yang bersih, tiba-tiba kita menempati rumah yang kotor, tidak pernah disapu, kita pasti akan merasa risih dan sangat terganggu. Demikian halnya kalau kita membaca dalam Mazmur 101 ini, Raja Daud mempunyai komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam pembukaan Mazmur 101, Raja Daud berkata, "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan." Pengenalan Raja Daud kepada Allah menjadi satu hal yang membuat dia merenung tentang kehidupan ini. Sehingga di sini kita melihat ada 3 komitmen yang Raja Daud bangun untuk hidup berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah Raja Daud mempunyai komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat 2 mengatakan, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku." Ayat ini berbicara tentang hidup yang tidak bercela. Ada satu sikap yang keberhati-hatian di dalam menjalani kehidupannya. Sehingga Daud menyadari betapa pentingnya hidup bersih dan caranya adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 5 ayat 4, Raja Daud mengatakan di sana, "Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu." Dalam bagian lain juga Mazmur menunjukkan dalam satu hari ada 7 kali Raja Daud memuji kebesaran Allah. Hubungannya dengan Tuhan ini menjadi dasar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Memang kalau kita melihat Tuhan memberikan pilihan kepada manusia untuk hidup benar. Dan hidup itu adalah di dalam Tuhan. Komitmen yang kedua adalah kebersihan pandangan. Raja Daud menyadari bahwa dengan mata bebas memandang bisa membuat manusia mensyukuri tentang segala anugerah Tuhan. Tetapi dengan mata juga manusia bisa memandang dan membawa manusia hidup di jalan yang tidak benar. Karena itu kita lihat Raja Daud mempunyai komitmen, dia katakan dalam ayat yang ketiga, "Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat pada mataku." Mata adalah salah satu panca indera dalam kehidupan manusia. Mata yang Tuhan berikan kepada manusia untuk kita menikmati segala ciptaan Allah. Tetapi mata ini pun juga bisa membuat manusia berdosa. Maka kita melihat Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6 mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Daud menyadari semuanya itu sehingga ia mempunyai komitmen untuk menjaga pandangan matanya. Yang ketiga adalah kebersihan hati. Hati merupakan alat vital dalam kehidupan manusia. Hati menetralisir racun, hati memproduksi empedu, bahkan rahati memperlancar pencernaan dalam kehidupan manusia. Begitu vitalnya fungsi hati, sehingga kalau kita lihat Amsal mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dari hati timbul berbagai masalah dalam kehidupan. Bila hati bermasalah, maka muncullah sakit hati, muncullah patah hati, muncullah dendam. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hati tidak beres seperti itu, maka itu akan menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan.
menjadi penghambat berkat Tuhan di dalam hidup kita, menjadi penghambat untuk kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita melihat Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 12, dia berdoa, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Ini menjadi doa Daud dan kiranya menjadi doa kita bersama untuk menjaga hati benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Yesus seperti